Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, hari ini adalah hari yang kami khususkan untuk Tuhan lebih dan lebih lagi, di mana kami mengikuti ibadah hari Minggu yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada seluruh kami umat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, berbicaralah Engkau kepada kami melalui hamba-Mu, karena kami datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Shalom buat kita semuanya. Ada sukacita, katakan amin. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu ini, kita akan perdengarkan dari kitab 2 Korintus pasal 8 sampai dengan ke-11. Saya ulangi, 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dan kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian saudara-saudara, renungan yang menjadi khotbah pada kesempatan ini. Saudaraku, tema minggu kita adalah jemaat mendoakan hamba Tuhan. Jemaat mendoakan hamba Tuhan. Saudara-saudara, bukan derita biasa. Saya ulangi, bukan derita biasa. Untaian 3 kata soal sengsara ini belum mewakili apa yang Paulus rasai. Saudaraku, tak cukup jadi pembeda antara sekedar derita biasa dan sengsara yang sedang dialami oleh Paulus. Karena itu, saudaraku, Injil Rasul Kristus ini mengalami derita, mengalami kesusahan yang sangat dahsyat. Bukan bermaksud, saya bukan bermaksud untuk menghiperbola penderitaan Rasul Paulus dengan membesar-besarkan data, tidak. Ya. Terkadang ini kan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita ada penderitaan sedikit, ya, tapi kita ingin orang lain lebih dari menguatkan seperti sedang kita alami.
Ini namanya ya bisa jadi terkadang memperbesar-besarkan penderitaan kita. Padahal hanya bisul, ya, hanya penyakit ringan. Tapi kita ingin agar orang lain menghibur kita. Kita ingin agar orang lain menjenguk kita. Dan bila itu tidak terjadi, seringkali kita merasa kecewa. Tidak begitu dengan Paulus. Penderitaan yang dia hadapi begitu luar biasa. Dan ini bukan seperti yang sering kita hadapi. Setidaknya ada 4 gambaran saudara tentang penderitaan yang dirasakan oleh Paulus. Dan saya mencoba untuk mengungkapkannya buat kita semuanya. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Penderitaan yang dia alami di Asia Kecil ini dilukiskan bagaikan beban yang besar. Dengan hidup yang dia alami bagaikan beban yang besar dan teramat berat ditanggungkan kepadanya. Kita tahu saudara bagaimana beban yang besar ketika kita angkat, ketika kita pikul, maka di bahu kita akan terasa begitu turun, tubuh kita begitu turun karena mengangkat beban yang berat tadi. Kita menjadi lama-kelamaan menjadi lebih lemah karena memang beban itu begitu berat sedang kita rasakan. Dan the real, ya, sungguh-sungguh berat. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi mengatakan bahwa penderitaan itu membuat Paulus, ya, mengalami beban yang besar, beban yang berat, yang ditanggungkan, yang diberikan kepadanya. Yang kedua adalah penderitaan yang hampir-hampir membuat Paulus putus asa dengan hidup yang dia jalani. Penderitaan yang membuat dia hampir-hampir, ini belum, tapi hampir putus asa. Banyak orang yang sering putus asa ketika dibebani oleh penderitaan yang berat. Kemudian dia kecewa, kemudian dia mengeluh, kemudian dia meronta, kemudian dia meninggalkan kebaikan. Bahkan kita melihat dulu sebelum menerima Injil, banyak orang yang membuat tindakan yang tidak baik. Karena apa? Karena dia putus asa. Nah, ini juga yang terjadi dalam diri Paulus. Penderitaan yang sangat hebat. Yang ketiga adalah penderitaan Paulus, ya, sehingga dia mengatakan bagaikan orang yang dijatuhi hukuman mati. Penderitaan yang dialami Paulus seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Belum mati pun sudah terasa mati itu. Itu kalau hukuman mati. Belum mati, tapi seakan-akan sudah mati itu. Kan sungguh luar biasa penderitaan itu, saudara-saudara. Dan yang keempat, kalau kita melihat dalam ayat 10, penderitaan yang dekat dengan kematian, yang begitu ngeri, saudara. Kematian, dekat dengan kematian yang begitu ngeri. Ketika ada saja pernyataan dokter bahwa hidup saudara kita karena sakit saja akan, ya mungkin sebulan 2 bulan lagi, kita merasa ngeri. Ketika kita berkonsultasi dengan dokter, bagaimana saudara saya, bagaimana keluarga saya, dokter, dia bilang, hanya berdoa sajalah, pasrah saja. Kita sudah merasa ngeri, saudara. Begitu yang dialami oleh
Paulus ini begitu ngeri karena dekat dengan kematian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan menceritakan penderitaan berat yang dia alami, ya, Paulus tidak sedang mencari simpati, ya, seperti orang lain yang selalu mungkin lakukan, yaitu dalam tanda petik saya katakan menjual tanda petik penderitaannya kepada orang lain, menjual kesukarannya, pergumulannya kepada orang lain. Untuk apa? Untuk memancing rasa simpati orang lain. Tidak, ini bukan dilakukan oleh Paulus. Paulus juga bukan orang yang terlalu cengeng dengan menceritakan kesana kemari tentang kesusahan yang dia alami, lalu mengharapkan pertolongan orang lain. Tidak, tidak, saudara. Tidak menceritakan penderitaannya kesana kemari dengan memohon pertolongan orang lain. Tidak, bukan itu juga bukan. Sebab kalau hanya sekedar pemenuhan kebutuhan, menjadi pembuat tenda saja, Paulus sudah lebih daripada cukup waktu itu. Ya, lebih daripada cukup. Lantas apa maksud Paulus menceritakan penderitaan yang dialaminya kepada jemaat di Korintus? Ada sesuatu yang menarik keluar dari pernyataan Paulus, saudara, bahwa hal sedemikian terjadi pada dirinya sebagai bentuk pemeliharaan Allah. Wow, luar biasa. Paulus katakan dari segala penderitaan yang berat itu, dia mau katakan kepada kita bahwa itu adalah sebagai bentuk pemeliharaan Allah atas diri dan imannya. Atas diri dan imannya. Yaitu dikatakan supaya kami supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Luar biasa. Saudaraku, sebagai orang yang diperkenan Allah untuk melakukan pelayanan pewartaan Injil dengan segala hal karunia yang diberikan kepadanya, bukan mustahil, bukan berlebihan kalau Paulus membanggakan diri. Wajar. Tetapi itu juga tidak dilakukannya. Karena apa? Karena saudaraku, Paulus sadar betul bahwa potensi yang dia miliki tidak bisa dibatasi, tidak bisa dipagari. Akan berubah menjadi kenyataan. Dan Paulus mengenal batasan pagar dan filter itu dengan apa yang dinamakan penderitaan. Ini pagar, pembatas atau filter itu dikatakan itu adalah namanya penderitaan. Dengan demikian Allah memelihara hidup. Dia katakan penderitaan yang dialami itu adalah bentuk pemeliharaan Allah, bentuk providensia Dei yang akan berubah kepada kesejahteraan, yang akan berubah kepada sukacita. Penderitaannya akan berubah menjadi kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Itu providensia Dei. Saudaraku, Paulus menyadari bahwa makna besar penderitaan yang dialami bukan hanya konsumsi diri, apalagi berusaha memonopoli, tidak. Tapi dia sadar bahwa dalam semua itu masuk Allah, yaitu ada rencana Allah bagi dirinya, umatnya, untuk turut merasa, menikmati arti dari penderitaan yang dia alami.
Derita tidak hanya makin meneguhkan iman dan pengharapan Paulus, tapi juga meneguhkan iman jemaat yang turut ambil bagian mendoakan pelayanannya. Saudara-saudara, sesuai dengan tema dan minggu kita, bagaimana jemaat mendoakan hamba Tuhan. Tadi di sini ya, Paulus menceritakan penderitaannya sebagai hamba Tuhan bukan untuk jemaat bisa berkasihan kepadanya, bukan agar jemaat menolong dia. Yang dia inginkan adalah agar melalui penderitaannya itu jemaat bisa mendoakan dia. Dari ayat 11 dikatakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami beroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Banyaknya doa mereka untuk kami. Disinilah kita melihat bagaimana kemampuan dan keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dia sadar itu adalah karena dukungan atau doa yang dilakukan oleh jemaat. Demikian juga pada hari ini. Gereja yang di dalamnya ada hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, emeritus, yang adalah sebagai hamba Tuhan. Kesukacitaan hamba Tuhan, kemampuan hamba Tuhan, semangat hamba Tuhan itu sangat bergantung kepada dukungan dalam doa kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, doa hamba Tuhan, mendoakan hamba Tuhan, ini yang dibutuhkan pada saat daripada mengeluh tentang hamba Tuhan, daripada mencari kesalahan hamba Tuhan. Lebih baik kita semua mendoakannya agar hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken di gereja kita semakin dimampukan untuk pelayanan yang telah diembankan oleh Tuhan kepadanya. Ini yang dikatakan oleh Paulus pada saat ini. Tidak hanya hamba Tuhan yang mendoakan kita, tapi kita juga mendoakan pelayanan hamba Tuhan. Kita support, kita dukung hamba Tuhan. Kita ingat hamba Tuhan. Dalam bentuk yang mungkin banyak hal kita bisa lakukan sebagai dukungan moral kita untuk hamba-hamba Tuhan. Selamat melayani dan marilah kita dukung hamba Tuhan di gereja kita, pendeta, pertua diaken kita dukung di dalam pelayanan di gereja kita, di runggun kita, di sektor kita, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Hari ini Engkau meminta kepada seluruh umat-Mu untuk mendoakan hamba-hamba-Mu yang melakukan pelayanan di kebun anggur-Mu. Kesukacitaan yang dialami oleh Paulus, semangat yang dia alami
karena doa jemaat yang sungguh luar biasa kepadanya. Demikian juga sebagai hamba-Mu di seluruh pelayanan GBKP. Berkatilah seluruh umat-Mu yang telah mendoakan hamba-Mu, yang telah memberikan dukungan kepada hamba-Mu, mendukung pelayanan hamba-hamba-Mu. Dan Engkaulah yang membalas segala kebaikan yang dilakukan oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa atas sapaan firman. Inilah ibadah minggu kami, renungan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah kami semuanya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan firman Tuhan bagi kita semuanya. Selamat beribadah, selamat berhari Minggu. Shalom.